Saat Yesus berbicara hidup kekal yang Dia tawarkan, Dia mengatakan kepada orang banyak bahwa mereka perlu bertobat dan percaya kabar baik. Mereka perlu menyadari bahwa dosa-dosa mereka mengutuk mereka. Orang-orang seperti Nikodemus perlu menyadari bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri melalui kehidupan baik atau perbuatan baik mereka. Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Dia pun akan ditinggikan, supaya semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memiliki hidup kekal. Menolak hidup kekal berarti memilih kematian kekal. Yesus menggambarkan neraka sebagai tempat nyata penuh penderitaan dan siksaan, terpisah selamanya dari Allah. Yesus telah memperingatkan orang-orang, memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak percaya bahwa Dia adalah Mesias, mereka akan mati dalam dosa mereka. Allah telah menyediakan satu jalan untuk diselamatkan, dan itu hanya melalui Yesus. Yesus datang untuk membayar harga tertinggi untuk kebebasan mereka. Dia datang untuk menjadi anak domba Paskah mereka. Selama perjamuan Paskah, hanya Yesus yang sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi. Yudas, salah satu dari 12 muridnya, menggerakkan serangkaian peristiwa yang merupakan bagian dari rencana Tuhan dari awal mula. Dalam kitab pertama Alkitab, pada Kejadian 3 ayat 15, Allah memberikan janji pertama tentang Mesias. Allah berkata bahwa Mesias akan meremukkan kepala iblis, tapi iblis akan meremukkan tumit sang Mesias. Dengan mengatakan bahwa tumit sang Mesias akan diremukkan, Tuhan menubuatkan fakta itu bahwa dalam prosesnya setan yang benar-benar mengalahkan bahwa Mesias itu sendiri akan menderita. Dalam ribuan tahun ke depan, Allah lebih lanjut menggambarkan rancangan keselamatannya dalam nubuat-nubuat spesifik yang tak terhitung jumlahnya. Ditenun sepanjang tulisan suci, Tuhan menjelaskan siapakah sang Mesias dan apa yang Mesias lakukan. Raja Daud menubuatkan tentang pengkhianatan, cemooh, dan penyaliban sang Mesias, tentang para prajurit yang mengambil undi atas pakaiannya, dan bahkan beberapa perkataan terakhir sang Mesias. Daniel menubuatkan waktu yang spesifik kapan Mesias akan mati. Yesaya menulis bahwa Mesias akan dipukuli, dicambuk, dan akan dibawa ke tempat pembantaian seperti seekor anak domba. Dan Zakaria menuliskan bahwa mereka akan melihat kepada Dia yang telah mereka tusuk. Setiap nubuatan telah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Setelah Yesus dan para muridnya bersama merayakan perjamuan Paskah, mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke sebuah taman, tempat Yesus sering pergi ke sana untuk berdoa. Dalam Markus 14 ayat 34, Yesus berkata, "Jiwaku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Yesus mengalami kesedihan yang begitu mendalam sebab Dia tahu bahwa waktunya semakin dekat di mana Ia akan mati. Hal ini tidak mengejutkan Yesus. Bahkan dalam 3 kesempatan berbeda, Yesus sudah dengan sabar menjelaskan kepada murid-muridnya segala sesuatu yang akan dilaluinya. Contohnya, dalam Markus 10 ayat 33-34, Yesus berkata, "Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menghukumnya hingga mati dan akan menyerahkannya kepada bangsa lain. Mereka akan mengejeknya dan meludahinya dan menghajarnya dan membunuhnya. Akan tetapi sesudah 3 hari, Dia akan bangkit."
Tapi Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi sesuatu yang lebih menyengsarakan daripada rasa sakit dan kematian. Dalam Yohanes 3, Yesus telah menjelaskan kepada Nikodemus bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dia pun akan segera ditinggikan. Yesus akan mengambil semua penghukuman bagi dosa kita ke atas dirinya dan dikutuk oleh Allah. Inilah yang ditakuti Yesus daripada rasa sakit dan kematian yang akan dia alami. Dalam kesedihan mendalam, Yesus menjauhkan dirinya dari para murid dan merebahkan diri ke tanah. Ya Aba, ya Bapa, tak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Malam itu 3 kali Yesus berdoa demikian, memohon kepada Bapanya jikalau ada cara lain untuk menyelesaikan masalah dosa dan menyelamatkan manusia, agar dia selamat dari yang dia akan alami. Namun, tidak ada cara lain. Tidak ada sistem agamawi, perbuatan baik, ziarah, tidak ada ritual atau upacara keagamaan yang akan dapat menggantikannya. Karena semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Seseorang harus membayarnya. Yesus tahu bahwa untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus mati. Saat dia selesai berdoa, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus, telah dibayar oleh para pemimpin agama untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkan dia kepada mereka. Orang-orang itu menyergap Yesus dan menangkap dia. "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas dirinya harus terjadi untuk menggenapi Alkitab, firman Allah. Karena Yesus bukanlah menuntun pada suatu pemberontakan, melainkan suatu penyelamatan. Suatu penyelamatan yang direncanakan sebelum penciptaan dunia dan telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Setelah penangkapan Yesus, musuh-musuhnya kemudian mengadakan sidang ilegal pada tengah malam. Lalu karena ingin membenarkan kebencian mereka kepada Yesus, mereka memberikan kesaksian palsu. Markus 14 ayat 55 memberitahu kita, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Akhirnya, imam besar bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" "Akulah dia," jawab Yesus.
Saat Yesus mengklaim sebagai Mesias mereka, Sang Anak Allah, imam besar menjawab, "Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu?" Mereka memutuskan dia harus dihukum mati. Paginya, mereka membawa Yesus kepada Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Mereka juga membawanya kepada Herodes, penguasa lainnya. Dan setelah menanyai Yesus secara terpisah, baik Herodes maupun Pontius Pilatus mengambil kesimpulan yang sama. Yesus tidak bersalah. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Barabas dipenjara bersama para pemberontak yang telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan yang baru saja terjadi. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Dia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Dia harus disalibkan." Akhirnya, Pontius Pilatus membebaskan Barabas kepada mereka. Sedangkan Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Barabas adalah seorang pembunuh dan pelanggar hukum. Sedangkan Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Barabas bersalah dan pantas dihukum. Sedangkan Yesus tidak bersalah dan berhak dilepaskan. Namun pada hari itu, yang bersalah yang dilepaskan. Yang bersalah dibebaskan dan diberi kehidupan. Sebab yang tidak bersalah dihakimi dan dihukum mati. Anda lihat, sebagai tawanan yang dibebaskan, tanpa sadar Barabas mewakili Anda dan saya. Sebab Anda dan saya pun pelanggar hukum. Kita telah melanggar hukum-hukum Allah yang kudus. Kita bersalah dan terhukum. Namun Yesus datang untuk mengambil hukuman kita, agar kita dapat dibebaskan. Yesus datang untuk mati, supaya kita dapat hidup. Sebelum Yesus disalibkan, Pilatus memerintahkan agar dia dicambuk. Cambuk adalah hukuman yang sangat brutal. Cambuk terbuat dari kulit dikepang yang mengikat bola logam, menghantam korbannya dan menyebabkan memar yang mendalam. Potongan tulang yang ditenun ke dalam kulit cambuk memarut daging korban. Banyak orang mati hanya karena dicambuk. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Dengan berlutut, mereka menyembah dia.
Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu darinya dan mengenakan pakaiannya padanya. Kemudian, Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada pukul 9 pagi, mereka merentangkan tangan sang tukang kayu Yahudi yang gemetaran itu. Inilah tangan yang telah menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta. Inilah tangan yang menjangkau orang-orang berdosa dan orang yang terbuang. Tetapi sekarang, tangan ini dipaku. Mengapa? Tidakkah Yesus dapat menghentikan mereka? Tidakkah ini tangan Dia yang telah membungkam maut dan roh-roh jahat? Tidakkah ini kaki Dia yang telah berjalan di atas air? Ya, memang benar. Dan Yesus dapat menghentikan mereka. Tapi Dia memilih tidak melakukannya. Sekalipun mereka memakunya di kayu salib, kasih-Nya bagi Anda menahan Dia di sana. Dan saat rasa sakit karena dipaku memecahkan saraf, dan rasa pusing karena kehilangan banyak darah dan getaran dari sendi-sendi yang terkilir merusak tubuhnya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Kegelapan meliputi daerah itu selama 3 jam. Kemudian setelah Yesus tergantung di kayu salib selama 6 jam, Dia menghadapi rasa sakit yang tak terkatakan. Dalam derita yang tak terlukiskan itu, Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Perpisahan spiritual yang Yesus alami di salib ini adalah penderitaan yang terburuk. Dua Korintus 5 ayat 21 berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita." Yesus yang tidak berdosa menanggungkan dosa kita pada dirinya. Yesaya 53 ayat 6 berkata, Tuhan telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita. Kemudian Allah mengambil semua hukuman atas semua dosa dan ditimpakannya atas anaknya, Yesus. Yesaya 53 ayat 5 berkata, Dia diremukkan karena kejahatan-kejahatan kita, hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya. Perhatikan juga bahwa Yesus berkata, Allahku, Allahku, dan bukan Bapakku, Bapakku. Di atas kayu salib, Yesus mengambil tempat kita dan mengalami murka Allah untuk memberikan kepada orang berdosa seperti Anda dan saya untuk melakukan hal yang tak terpikirkan, hal untuk memanggil Allah yang kudus, Bapa. Kemudian, mengetahui bahwa semua telah digenapi, Yesus berseru, "Sudah selesai." Sebelum Yesus mati, Dia menyatakan salah satu kalimat terpenting dalam seluruh sejarah. Dia berkata, "Sudah selesai." Kalimat "sudah selesai" berasal dari kata Yunani tetelestai. Tetelestai juga kata yang berarti digenapi, dilaksanakan, dan diselesaikan. Yesus telah menggenapi nubuat-nubuat. Dia telah melaksanakan semua persyaratan hukum-hukum Allah yang sempurna. Yesus telah menyelesaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sudah selesai. Tetelestai juga berarti dibayar lunas. Istilah ini digunakan sebagai istilah hukum. Saat suatu utang telah sepenuhnya dipenuhi, itu dinyatakan tetelestai, dibayar lunas. Dan Anda lihat, Anda dan saya juga punya utang yang harus kita bayar. Sebab kita orang berdosa,
dan Allah telah menyatakan bahwa upah dosa ialah maut. Namun Yesus telah datang untuk membayar utang kita. Ketika Dia ada di kayu salib, Yesus membayar lunas dosa Anda. Tidak ada lagi pembayaran, hukuman, atau korban persembahan yang diperlukan dari saya atau Anda kepada Allah untuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Sudah selesai. Tetelestai. Saat Yesus berseru, Tetelestai, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam bait Allah. Nah, ingatlah, sama seperti tabernakel, di dalam bait Allah ada tirai tebal yang menghalangi akses ke ruang Maha Kudus. Tak seorang pun diizinkan ke belakang tirai atau masuk ke dalam hadirat Allah, atau ia pasti mati. Dengan tirai ini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa orang berdosa dipisahkan dari Allah yang suci. Hanya setahun sekali, pada hari penebusan, seseorang dapat pergi ke belakang tirai dan masuk ke dalam hadirat Allah. Pada hari itu, imam besar akan mempersembahkan darah dari korban persembahan, dan dengan cara ini penebusan dilakukan. Hukuman Allah dipalingkan sementara dari umatnya. Tetapi di kayu salib, ketika Yesus berseru, Tetelestai, sudah selesai. Dan lihat, tirai dalam bait Allah robek menjadi dua bagian dari atas sampai ke bawah. Darah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, telah tercurah bagi dosa dunia ini. Yesus adalah korban persembahan terakhir. Dan dengan cara ini, penebusan dilakukan tidak bersifat sementara, tetapi sekali dan untuk semuanya. Hukuman Allah dipalingkan dari kita, dan tirai yang memisahkan manusia dari Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, menunjukkan bahwa sekarang, oleh karena pengorbanan Yesus, orang berdosa seperti Anda dan saya dapat memiliki akses penuh kepada Allah yang Maha Kudus. Untuk menurunkan tubuh dari kayu salib sebelum hari Sabat, para prajurit diperintahkan untuk mematahkan kaki semua yang disalib. Yohanes, seorang murid Yesus, ada di kaki salib. Dan sebagai saksi mata dia menulis bahwa ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa dia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Saat Yesus mati, sejumlah cairan terkumpul di selaput paru-paru dan hati Yesus. Dan tombak si prajurit kemungkinan besar menusuk sisi kanan Yesus, menusuk selaput itu, menyebabkan aliran air dan darah. Oleh karena hal ini, dokter medis Alexander Metherell menyatakan, sungguh tidak disangsikan lagi bahwa Yesus telah mati. Setelah Yesus mati, Yusuf, seorang pengikut Yesus, bersama dengan Nikodemus, mendapatkan izin dari Pilatus untuk memiliki tubuhnya. Markus 15 berkata bahwa mereka menurunkan mayat Yesus dari salib, mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian, digulingkannya sebuah batu pada pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu,
mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Selagi mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Roma 1 ayat 4 berkata bahwa Yesus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dialah anak Allah, Sang Mesias. Dan kebangkitan Yesus juga menjadi bukti bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengklaim, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun dia sudah mati." Melalui kebangkitan Yesus, Dia sekarang dapat memberikan apa yang diinginkan setiap orang, jaminan hidup yang kekal, bahkan setelah kematian. Dan akhirnya, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah telah menerima pengorbanan anak domba yang tidak bersalah. Sudah selesai. Tetelestai. Barabas bersalah dan pantas dikutuk, meskipun Yesus tidak bersalah dan layak untuk dibebaskan. Pada hari itu, Barabas dibebaskan, sedangkan Yesus dicambuk dan diserahkan untuk disalibkan. Anda tahu, Barabas adalah gambaran Anda. Anda juga bersalah di hadapan Tuhan dan pantas dihukum. Namun Tuhan memberikan anaknya yang tidak bersalah untuk dikutuk sehingga Anda dapat dibebaskan. Pembayaran atas dosa ialah kematian. Di kayu salib, Allah meletakkan setiap dosa Anda pada Yesus. Allah menghukum Dia dengan menumpahkan murkanya pada Yesus. Tepat sebelum Yesus mati, Dia berteriak, "Tetelestai," yang berarti sudah selesai. Dia memproklamasikan bahwa Dia telah melakukan segala yang diperlukan untuk membayar dosa-dosa Anda. Itu berarti tidak ada yang tersisa untuk Anda lakukan. Tidak ada lagi pengorbanan yang perlu Anda persembahkan. Tidak ada pekerjaan baik untuk dipenuhi. Yesus telah sepenuhnya membayar dosa-dosa Anda. Di dalam bait Allah ada tirai tebal yang menghalangi akses ke ruang Maha Kudus. Hanya setahun sekali, apakah satu orang pergi ke balik tirai ke hadirat Tuhan. Tetapi ketika Yesus berteriak, "Tetelestai," sudah selesai. Tirai yang memisahkan manusia dari Tuhan terbelah 2 dari atas sampai ke bawah untuk menunjukkan bahwa karena pengorbanan Yesus, Anda sekarang memiliki akses penuh kepada Allah. Selama pelayanan Yesus, beberapa kritikusnya telah menuntut Dia memberi mereka tanda ajaib untuk membuktikan otoritasnya. Yesus mengatakan bahwa tanda terakhir yang akan membuktikan siapa Dia adalah ini. Saat mereka membunuhnya, 3 hari kemudian,
Dia akan bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Dia adalah yang Dia akui, Anak Allah, Sang Mesias. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa perkataannya dapat dipercaya, dan bahwa Dia benar-benar dapat menawarkan hidup yang kekal bagi Anda.